Selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang delivery notes. Jadi materi pertama akan dibawa oleh saya sendiri. Jadi saya akan membahas isi delivery notes dalam bisnis retail. Jadi yang pertama ada nomor delivery note. Jadi setiap delivery note harus memiliki nomor unik yang membantu dalam pelacakan dan pencatatan. Fungsinya untuk memudahkan pelacakan, pengiriman, membantu pencatatan barang keluar menjadi bukti transaksi. Contohnya DN BTM 04260015. Selanjutnya 2. Tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman adalah tanggal ketika barang dikirim dari gudang atau tempat usaha penjual. Fungsinya untuk menjadi acuan mengetahui kapan barang mulai dikirim, membantu menghitung estimasi waktu sampai barang, digunakan sebagai bukti dalam proses pengiriman atau komplain, memudahkan pelacakan barang. Contohnya tanggal pengiriman itu 10 April 2026, artinya barang mulai dikirim dari gudang pada tanggal tersebut. Selanjutnya 3. Informasi penjualan. Jadi informasi penjualan terdapat nama, alamat, detail kontak lain dari penjual atau perusahaan yang mengirimkan barang. Fungsinya untuk menunjukkan identitas penjual secara jelas, memudahkan pembeli untuk menghubungi penjual jika ada pertanyaan atau masalah sebagai bukti resmi asal barang, mendukung kepercayaan dan transparansi dalam transaksi. Contohnya nama penjual PT Maju Jaya, alamat Jalan Sudirman nomor 10 Batam, nomor telepon 0812 3456 7890, emailnya majujaya@gmail.com. Selanjutnya saya akan membahas 4. Informasi pembeli. Jadi informasi pembeli itu berisi nama penerima atau nama perusahaan, alamat pengiriman, dan informasi kontak yang diperlukan untuk memudahkan pengiriman dan penerimaan. Fungsinya itu untuk memastikan barang dikirim ke tujuan yang benar, memudahkan kurir dalam proses pengantaran, menghindari kesalahan atau keterlambatan pengiriman, mempermudah komunikasi jika ada kendala saat pengiriman. Contohnya, nama penerima itu ada PT Sinar Abadi, alamat Jalan Nagoya Indah nomor 25 Batam, nomor telepon 0821 9876 5432, emailnya sinarabadi@gmail.com. Selanjutnya saya akan membahas 5. Detail barang. Jadi detail barang berisi daftar semua item yang dikirim, deskripsi singkat, jumlah, dan kode SKU atau nomor produk. Fungsinya, detail barang berfungsi untuk mencatat secara rinci semua item yang dikirim dalam satu pengiriman. Bagian ini penting untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan pesanan, memudahkan pengecekan saat penerimaan barang, menghindari kesalahan jumlah atau jenis barang, menjadi bukti jika terjadi komplain atau retur barang. Isinya biasa ada nama barang, deskripsi singkat, jumlah, kode SKU atau nomor produk. Selanjutnya ada 6. Informasi mengenai kondisi barang. Jadi informasi mengenai kondisi barang saat pengiriman, terutama jika barang mudah rusak. Jadi fungsinya ini untuk menjelaskan kondisi barang saat dikirim dan sebagai bukti jika terjadi kerusakan. Contohnya, kondisinya baik, segel, utuh, keterangannya mudah pecah, catatannya jangan dibanting. Selanjutnya ada 7. Instruksi pengiriman khusus. Jadi instruksi yang harus dilakukan atau diikuti seperti hati-hati barang mudah pecah. Fungsinya untuk memberikan arahan khusus agar barang ditangani dengan benar selama pengiriman dan mencegah kerusakan. Contohnya, hati-hati, barang mudah pecah, jangan dibanting, simpan di tempat dingin, atau jangan terkena air. Selanjutnya ada 8. Tanda tangan dan konfirmasi. Tanda tangan bahwa barang sudah diterima dan nama jabatan yang menerima barang. Fungsinya sebagai bukti bahwa barang sudah diterima oleh pihak penerima serta memastikan siapa yang bertanggung jawab menerima barang. Contohnya, nama Budi Santoso, jabatan staf gudang, dan ada tanda tangan, dan tanggal terima 29 April 2026. Selanjutnya ada 9. Catatan tambahan, seperti kondisi paket saat diterima atau konfirmasi waktu pengiriman. Fungsinya untuk mencatat informasi tambahan seperti kondisi paket saat diterima atau keterangan waktu pengiriman. Contohnya,
Paket diterima dalam kondisi baik tanpa kerusakan, diterima pada pukul 10.30 dan kemasan sedikit penyok namun isinya aman. 10. Syarat dan kondisi. Seperti kebijakan retur atau instruksi untuk melaporkan barang yang hilang atau rusak. Fungsinya untuk menjelaskan aturan seperti kebijakan retur, klaim barang rusak atau hilang, dan ketentuan lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya, retur hanya berlaku maksimal 3 hari setelah barang diterima. Barang rusak atau hilang wajib dilaporkan dengan bukti foto ataupun video. Barang yang sudah digunakan tidak dapat dikembalikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ivalena. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai cara membuat delivery notes dalam bisnis retail. Nah, membuat delivery notes yang efektif dalam bisnis retail melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tercakup dan dokumen ini dapat digunakan secara efektif untuk tujuan pengiriman dan penerimaan barang. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat delivery notes. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Nah, sebelum kita membuat delivery notes, kita harus mengumpulkan semua data penting terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan saat pengiriman. Nah, data-data yang bisa kita dikumpulkan, yang pertama ada data penjual, yaitu nama toko, alamat penjual, dan kontak penjual. Selanjutnya ada data pembeli, yaitu nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor HP pembeli. Terus yang ketiga ada data barang, yaitu nama barang, jumlah barang, dan kode barang. Nah, kalau datanya lengkap, pengiriman jadi lebih aman dan jelas. Terus yang kedua, memilih template. Setelah data siap, kita bisa pilih format delivery note, yang dimana kita bisa menggunakan sistem kasir atau POS, atau buat sendiri di Word ataupun Excel. Tujuannya agar penulisan rapi dan mudah dibaca. Terus yang ketiga, mengisi template. Semua data yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam template, yang dimana harus kita masukkan dan berikan informasi yang jelas dan teliti. Karena kalau salah, barang bisa tertukar ataupun alamat bisa salah kirim. Terus yang keempat, menambahkan instruksi khusus, yaitu dimana kita kadang ada barang yang perlu perlakuan khusus. Contohnya, hati-hati, mudah pecah, atau simpan di tempat dingin. Ini penting supaya barang tidak rusak saat dikirim. Terus yang kelima ada review dan konfirmasi. Sebelum dikirim, kita cek ulang semua isi delivery note, yang dimana tujuannya untuk menghindari kesalahan dan memastikan data sudah lengkap. Terus selanjutnya ada tanda tangan dan tanggal, yang dimana delivery notes itu harus ada tanda tangan penerima dan tanggal pengiriman sebagai bukti bahwa barang sudah diterima dengan benar. Terus yang ketujuh ada pencetakan atau pengiriman. Nah, delivery notes itu bisa dicetak di kertas atau dikirim secara digital, tergantung kebutuhan toko ataupun perusahaan. Lalu yang ke-8, delivery notes bisa disimpan sebagai bukti transaksi ataupun data untuk audit serta referensi di masa depan. Nah, untuk yang terakhir yaitu integrasi sistem, yang dimana kalau pakai sistem komputer, delivery note itu bisa terhubung dengan stok barang, jadi lebih cepat dan tidak perlu input ulang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan delivery notes. Jadi, delivery notes adalah dokumen untuk mencatat dan mengontrol pengiriman barang agar sesuai dan akurat. Dokumen ini membantu pengelolaan stok, pelayanan, serta audit, tetapi juga memiliki kekurangan seperti risiko kesalahan, biaya, dan juga ketergantungan pada ketelitian penerima. Oke, jadi yang pertama adalah kelebihan daripada delivery notes. Yang pertama ada verifikasi dan konfirmasi pengiriman, yaitu di mana delivery notes berfungsi sebagai bukti bahwa barang sudah dikirim dan diterima oleh pihak tujuan. Contohnya seperti Indomaret menerima kiriman minuman dari gudang, setelah dicek karyawan tanda tangan delivery notes. Setelah itu, nanti jika ada selisih, dokumen ini jadi bukti apakah barang benar sudah diterima atau belum. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi proses pengiriman, yang dimana semua informasi pengiriman
jumlah, jenis barang, serta tujuan ada dalam satu dokumen. Contohnya seperti kurir tinggal melihat delivery notes untuk tahu barang apa saja yang harus dikirim ke tiap toko tanpa harus tanya ulang. Yang ketiga yaitu mendukung layanan pelanggan, yaitu di mana kalau ada masalah seperti barang kurang atau rusak, delivery notes bisa dipakai untuk mengecek dan menyelesaikan komplain. Contohnya itu seperti pelanggan komplain karena barang yang dibeli ternyata kurang stoknya di rak. Setelah dicek ternyata pengiriman dari gudang memang kurang. Jadi delivery notes menjadi bukti untuk klaim ke supplier. Kemudian, kekurangan daripada delivery notes ini adalah yang pertama, kemungkinan kesalahan manusia, yang dimana jika diisi manual, delivery notes bisa terjadi kesalahan pencatatan. Contohnya, harusnya dalam delivery notes itu 50 pieces, tapi ditulis hanya 15 pieces, akibatnya stok menjadi tidak sesuai dan bisa menjadi masalah. Yang kedua yaitu ketergantungan pada penerima, yang dimana keakuratan delivery notes tergantung pada penerima yang memeriksa barang. Contohnya seperti karyawan langsung tanda tangan tanpa cek isi barang. Ternyata ada barang yang kurang, tetapi sudah terlanjur dianggap lengkap. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan sistem pengarsipan, yaitu di mana dokumen harus disimpan dengan rapi agar mudah dicari kembali. Contohnya seperti saat ingin cek pengiriman bulan lalu, dokumen tidak ditemukan karena arsip berantakan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galvin. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Nah, apa itu receiving note? Receiving note adalah dokumen penerimaan barang yang biasanya dipakai untuk mencatat barang yang datang dari supplier ke toko dan gudang. Tujuannya itu memastikan barang yang datang sesuai pesanan. Maksudnya itu dalam sesuai pesanan, jumlah, jenis, dan kondisi. Ini adalah berbagai fungsi receiving note. Yang pertama, konfirmasi penerimaan, bukti bahwa barang benar-benar sudah diterima. Nah, dicatatnya itu tanggal datang, jumlah barang, dan kondisi barang. Lalu yang kedua ada verifikasi pesanan dengan cek dengan PO. Dicek apakah barang cocok dengan purchase order atau PO, jumlahnya sesuai, tipe produknya sesuai, atau spesifikasi yang benar. Nah, lalu ada yang ketiga, update sistem stok atau pembaruan sistem stok. Nah, setelah dicatat, biasanya data langsung masuk ke sistem inventaris supaya stok selalu akurat dan aman. Nah, lalu ada yang keempat, dasar pembayar supplier. Perusahaan yang membayar barang yang benar-benar diterima. Nah, kalau biasa barangnya nggak benar, nah itu pasti mereka nggak bakal terima. Nah, manfaat receiving note itu ada 4, yaitu sebagai berikut. Nah, akurasi stok. Nah, stok toko jadi lebih tepat dan tidak salah hitung karena adanya akurasi inventaris. Nah, lalu yang kedua, ada pengelolaan keuangan. Nah, dengan ada pengelolaan keuangan ini, kita dapat menghindari bayar barang yang belum diterima. Nah, lalu ada yang ketiga, mencegah kehilangan atau kecurangan. Nah, jadi semua barang itu ada data masuk dan keluarnya ada di catatan agar terhindar dari kehilangan dan kecurangan. Nah, lalu yang keempat, mudah menyelesaikan masalah. Kalau ada barang rusak, ada atau kurang, ada bukti tertulis yang dimana saat melakukan transaksi sudah melakukan pendilan antara kalau barang rusak bisa dikembalikan. Setelah kita membahas kelebihan, kekurangan, dan juga fungsi dari receiving notes, kita sekarang akan membahas isi dari receiving notes. Yang pertama ada nomor receiving notes. Nomor receiving notes adalah nomor khusus yang digunakan sebagai tanda pembeda setiap dokumen penerimaan barang. Dan tanggal penerimaan adalah tanggal saat barang diterima di toko atau gudang. Contoh RN atau receiving notes dilanjutkan dengan tahun, bulan, lalu kode unik dari surat tersebut. Dan tanggal penerimaannya adalah 26 Mei 2025. Nomor purchase order adalah nomor pesanan pembelian yang digunakan untuk mencocokkan barang yang datang dengan pesanan. Yang ketiga, nama dan alamat pemasok. Receiving notes harus ada nama perusahaan pemasok dan juga alamatnya untuk keperluan kontak. Contohnya PT Sumber Makmur Abadi dengan alamat Jalan Industri Raya nomor 88, dilengkapi dengan nomor telepon, email, dan juga kontak personnya. Catatan kondisi barang. Catatan kondisi barang adalah catatan keadaan barang saat diterima, apakah baik atau rusak. Contohnya di sini, semua barang diterima dalam kondisi baik, lengkap, dan sesuai dengan pesanan. Tidak ditemukan kerusakan pada kemasan maupun produk. Selanjutnya, daftar barang yang diterima. Daftar barang yang diterima meliputi deskripsi barang atau keterangan tentang barang yang diterima seperti namanya, merek,
model, ataupun ukuran. Contohnya di sini seperti deskripsi barang ada laptop Asus, kuantitas yaitu jumlah barang yang diterima yaitu 10, satuan ukuran satuan yang digunakan untuk menghitung barang yaitu unit, dan kondisi barang baik. Isi receiving note selanjutnya adalah penerima. Penerima adalah nama dan tanda tangan orang yang menerima barang tersebut. Contohnya, nama Andi Pratama dengan jabatan staf gudang, dicantumkan tanda tangan dan juga tanggalnya. Selanjutnya, komentar atau catatan khusus, yaitu tempat menulis masalah atau hal penting saat penerimaan barang. Contohnya, pengiriman dilakukan lebih awal 1 hari dari jadwal yang tertera pada purchase order. Verifikasi, yaitu pengecekan dari manajer atau supervisor bahwa barang sudah diperiksa dengan benar. Contohnya, telah dilakukan pemeriksaan barang yang diterima dan dinyatakan sesuai dengan pesanan, dicantumkan juga dengan nama, jabatan, dan tanda tangan, dan juga tanggalnya. Referensi untuk pelacakan lebih lanjut, yaitu kode barcode atau QR code untuk memudahkan pencarian data di sistem. Ciri receiving notes. Receiving notes yang baik harus jelas, rapi, dan mudah digunakan agar proses penerimaan barang berjalan lancar. Ciri yang pertama adalah kejelasan dan kelengkapan, yaitu semua informasi harus lengkap dan jelas. Contohnya, harus ada nama barang, jumlah, kondisi, dan juga nama pemasok. Yang kedua, ketepatan data, yaitu data harus sesuai dengan barang yang benar-benar diterima. Contohnya, barang datang 10 dus. Nah, ditulis di receiving notes 10 dus juga. Yang ketiga, konsistensi format, yaitu bentuk dokumen harus sama setiap waktu agar bagian arsip mudah mengecek surat-surat tersebut. Yang keempat, mudah dibaca dan dipahami, yaitu tulisan di surat harus rapi dan mudah dimengerti. Contohnya seperti harus menggunakan huruf yang jelas, dengan tabel yang rapi, dan deskripsi barang yang sesuai fakta. Yang kelima, tanda tangan dan verifikasi, yaitu harus ada tanda tangan penerima dan juga pengawas. Contohnya, seperti di surat tadi, terdapat tanda tangan dari staf gudang dan juga supervisor. Yang keenam, adanya ruang untuk catatan tambahan, yaitu dalam surat harus tersedia tempat untuk menulis masalah saat penerimaan. Contohnya, jika terjadi barang yang sobek kemasannya, bisa ditulis di catatan tambahan tersebut. Yang ketujuh, barcode atau kode QR, yaitu bertujuan untuk memudahkan scan barang ke sistem komputer. Yang ke-8, penggunaan bahan yang tahan lama. Surat jika ingin dicetak, kualitas kertas harus cukup baik agar tidak mudah rusak. Contohnya, kita harus mencetak suratnya dengan kertas yang tebal. Yang ke-9, mudah diintegrasikan dengan sistem lain, yaitu data mudah dimasukkan ke sistem stok atau keuangan. Contohnya, data dari surat receiving notes ini langsung masuk ke komputer inventaris. Jadi, kalau kita omongin cara bikin receiving notes, intinya itu adalah proses memastikan barang yang kita terima itu sesuai sama yang kita pesan. Jadi nggak asal harus terima dan simpan aja. Pertama, sebelum barang datang, kita harus siap dulu. Nah, siapin dokumennya kayak purchase order atau PO sama invoice dari supplier ini. Ini penting banget biar nanti kita bisa cocokin barang dengan sama yang seharusnya kita terima. Nah, selanjutnya barang setelah kita sampai, jangan sampai barang yang awalnya itu kondisi luarnya ada kerusakan. Nah, setelah pemeriksaan detail, kita cek persatu dari jenis barangnya itu sesuai serta kondisi barangnya layak. Nah, setelah itu baru kita isi ke receiving note. Di dalamnya ada beberapa hal penting kayak nomor dokumen supaya bisa dilacak, dan tanggal barang diterima, data supplier, sama nomor PO. Terus yang paling penting itu detail barang, deskripsi, jumlah, kondisi, sama satuannya. Kalau ternyata misalnya ada masalah seperti kurang atau rusak, itu harus ditulis di bagian catatan tambahan. Nah, kalau kita diamkan saja, karena ini bakal kepake buat komplain atau retur ke supplier nanti. Setelah semuanya tercatat,
langkah berikutnya itu diverifikasi. Jadi kita cek lagi semua data yang udah ditulis serta harus ditandatangan sama pihak yang nerima barang. Dan kalau perlu kita juga sama Atata. Terakhir, dokumen ini harus disimpan dengan rapi, bisa dalam bentuk digital atau cetak. Tujuannya biar gampang dicari. Nantinya ada audit atau pengecekan ulang. Kalau misalnya sistemnya sudah modern, ravaging note ini biasanya langsung dimasukin ke sistem inventory biar stok otomatis ke update. Dan kalau ada masalah sama barang,